Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafsan Jani Akbar dengan NIM 10204240026 dengan kelas SI 2401. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang basis data saya yang diberikan oleh Buduwina. Baik, kita langsung ke yang pertama, yaitu DDL. Apa sih itu DDL atau Data Definition Language? Data Definition Language atau DDL adalah sebuah perintah SQL untuk mengelola atau mengidentifikasi struktur basis data. Nah, jadi kita yang pertama saya membuat create database warung Abi Seva. Yang dimana itu akan membuat database warung Abi Seva. Lalu kita ada use warung Abi Seva untuk menjalankan query di dalam ini. Lalu yang pertama saya mempunyai DDL, yaitu create table kategori 026 yang digunakan sebagai untuk membuat table kategori 026 dengan atribut ID kategori dengan tipe data varchar dan sebagai primary key. Dan yang kedua ada atribut nama kategori dengan tipe data varchar. Lalu yang kedua saya membuat create table brand 026 yang itu untuk membuat table brand 026 dengan atribut ID brand dengan tipe data varchar dan sebagai primary key. Dan yang kedua ada atribut nama brand. Lalu yang ketiga saya membuat create table produk 026 yang dimana untuk membuat table produk 026 ini di database. Nah, atributnya ada ID produk sebagai primary key, terus ada nama produk, terus ada harga, terus ada atributnya ada harga, ID kategori, dan ID brand. Nah, yang dimana ID kategori dan ID brand ini adalah sebagai foreign key atau kunci sekunder atau kunci cadangan. Yang dimana nanti value-nya itu akan masuk ke produk 026 dengan reference kategori 026. Lalu yang keempat, saya membuat create table pelanggan 026 untuk membuat table pelanggan 026, yaitu memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key dan atributnya lagi nama pelanggan. Lalu yang kelima, saya membuat create table transaksi 026 untuk membuat table transaksi 026 di mana memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key dan ID pelanggan dan waktu transaksi. Nah, ID pelanggan ini juga sebagai foreign key, yaitu adalah kunci sekunder atau kunci cadangan yang sumbernya dari pelanggan 026. Lalu yang keenam, saya membuat create table detail transaksi 026. Nah, atributnya itu ada ID detail dengan tipe data integer dan sebagai primary key, dan ada auto increment di mana kita untuk masukkan nilai itu akan secara auto. Dan lalu ada atribut ID transaksi, ada ID produk, ada kuantitas dan subtotal. ID transaksi ini dan ID produk ini adalah sebagai foreign key yang saya sebutkan tadi, yang itu digunakan sebagai kunci cadangan atau kunci sekunder yang reference atau sumbernya dari transaksi 026 untuk menerima value-nya taruh di detail transaksi 026. Lalu ada DML, yaitu Data Manipulation Language. Apa sih itu DML atau Data Manipulation Language? Gunanya itu untuk memerintah SQL dan mengelola yang isi di dalam tabel yang kita sudah diidentifikasi di DDL tadi. Lalu saya di sini menggunakan DDL insert into kategori 026 value, yang dimana insert itu untuk menambahkan data kepada kategori 6 dengan nilai ini. Nah, yang pertama saya ada K01 itu sebagai ID-nya dan makanan instan itu sebagai nama kategorinya, dan K02 juga begitu dan seterusnya. Lalu ada insert into brand 026 value. Saya yang menambahkan nilai atau data pada brand 026, yaitu ada B01 sebagai ID dan ABC Indofood ini adalah sebagai nama brand. Lalu yang ketiga, saya menggunakan insert into produk 026 value, yang dimana saya menambahkan data produk 026 ini. Di sini ada
P01 sebagai ID dan mie instan di sini ada sebagai nama produknya. Dan lalu 10.000 ini adalah sebagai foreign key tadi yang harga itu. Lalu di sini ada K01 yang dimana itu adalah kategori, dan di sini ada B01 yang dimana itu brand. Lalu yang keempat, saya ada insert into pelanggan 026 value, yaitu untuk menambahkan data pada pelanggan 026. Di dalamnya itu ada C01, yaitu adalah sebagai ID. Lalu ada nama Dani, ada nama Openg, Raffi, Dea, Akbar, sama Andre. Nah, itu adalah sebagai nama pelanggan. Lalu yang keempat, lalu yang kelima, saya menggunakan insert into transaksi 026 value untuk menambahkan nilai pada transaksi 026. Di mana di sini ada T01 itu adalah sebagai ID dari transaksi, dan di sini C01 yaitu adalah adalah ID dari customer itu. Lalu di sini ada waktunya di mana dia bertransaksi, pada jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Lalu yang terakhir saya menggunakan insert into detail transaksi 026 untuk menambahkan nilai kepada detail transaksi 026, yang dimana itu isinya ada transaksi ada T001 yang dimana itu adalah ID buat transaksi detail. Lalu yang kedua ada P01 yang dimana itu adalah sebagai produk. Lalu yang ketiga itu adalah 231 ini itu sebagai kuantitas. Lalu lalu di sebelahnya kuantitas itu adalah subtotal. Oke, lanjut. Nah, di DML yang selanjutnya saya menggunakan select, yang dimana select ini untuk menampilkan nanti dalam tabelnya itu, seperti saya akan menampilkan ID transaksi, nama pelanggan, nama produk, harga, terus kuantitas dan subtotal yang sumbernya dari detail yang akan nanti ditampilkan detail transaksi 026. Jika kalian mengcopy bagian ini dan lalu kalian execute, maka nanti akan mengeluarkan sebuah tabel yang berisi ID transaksi, nama produk, nama pelanggan, harga, kuantitas, subtotal, transaksi, dan lain-lain. Lalu saya juga membuat sebuah DML di sini, yaitu gunanya sebagai filter, yang dimana lalu saya yang kedua membuat DML lagi, yaitu sebagai filter, yang dimana jika saya mengcopy select ini sampai where ini, maka akan mengeluarkan sebuah tabel, yaitu yang dia membelinya lebih dari satu barang itu. Lalu kita masuk ke dalam ERB. Yang pertama saya ada entitas kategori 026, yaitu memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Kedua ada entitas produk 026 memiliki atribut ID produk sebagai PK atau primary key, dan itu ada harga, ada nama produk, ada ID brand sebagai foreign key, dan ID kategori sebagai foreign key. Lalu yang ketiga ada entitas brand 026 memiliki atribut ID brand primary key, lalu ada nama brand. Yang keempat, entitas detail transaksi memiliki atribut ID detail PK atau primary key. Yang kedua ada subtotal kuantitas dan ID transaksi sebagai foreign key dan ID produk sebagai foreign key. Yang kelima, entitas transaksi 026 memiliki ID transaksi memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key. Lalu mempunyai waktu transaksi, ada ID pelanggan sebagai foreign key. Dan yang keenam terakhir, entitas pelanggan 026 memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key dan atributnya nama pelanggan. Lalu yang EER. Nah, tabel kategori 026 yang berisikan ID kategori sebagai atribut primary key dan nama kategori sebagai atribut. Lalu tabel produk 026 yang berisikan ID produk sebagai atribut
primary key, dan nama produk, harga sebagai atribut, lalu ada ID kategori dan ID brand sebagai foreign key. Lalu yang ketiga, tabel brand 026 yang berisikan ID brand sebagai atribut primary key dan nama brand sebagai atribut biasa. Lalu ada tabel pelanggan 026 yang berisikan ID pelanggan, atribut primary key, dan nama pelanggan sebagai atribut. Tabel transaksi 026 yang berisikan ID transaksi sebagai atribut primary key dan waktu sebagai atribut, lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key. Lalu yang terakhir ada tabel detail transaksi 026 yang berisikan ID detail sebagai atribut primary key, kuantitas dan subtotal sebagai atribut, ID transaksi dan ID produk sebagai foreign key. Lalu kita masuk ke dalam bab normalisasi. Apa sih itu normalisasi? Normalisasi adalah untuk menghilangkan sebuah redundansi atau anomali yang terjadi dalam tabel. Seperti yang data yang berulang gitu. Nah, gimana sih caranya? Nah, yang pertama itu ada 1NF, yaitu first normal form. 1NF membaca menjadi baris-baris individual untuk setiap item transaksi, memastikan setiap tabel berisi satu nilai dan tidak ada data pengulangan grup data dalam satu baris. Jadi seperti ini. Kayak Dani, dia kan PU1 susu 20.000 itu. Nah, itu untuk memecah isi dalam tabel itu untuk menghilangkan redundansi. Lalu ada yang kedua itu ada 2NF ya, atau second normal form. Nah, semua kolom dalam setiap tabel sekarang bergantung sepenuhnya pada kunci utama tabel mereka sendiri. Contohnya tabel konsumen, yaitu memiliki primary key ID konsumen dan atributnya nama konsumen, dan itu ada tabel produk, ada ID produk, nama produk, harga produk. ID produk ini sebagai primary key. Lalu ada tabel transaksi. ID transaksi ini adalah sebagai primary key dan ID konsumen waktu transaksi sebagai atribut. Lalu ada tabel detail transaksi, yang dimana ID transaksi ini sebagai primary key, ID produk sebagai foreign key, kuantitas dan total ini adalah sebagai atributnya. Seperti yang dijelaskan sini, semua kolom harus bergantung dengan primary key-nya sendiri, bukan sebagian, tapi semuanya. Lalu yang terakhir kita masuk ke 3NF atau third normal form. Nah, 3NF memastikan bahwa setiap kolom selain kunci utama hanya menyimpan informasi yang langsung berkaitan dengan apa yang diidentifikasi oleh kunci utama. Contohnya kolom total di sini, kolom total di sini tidak bergantung pada kolom non kunci lain dalam tabel detail transaksi. Meskipun total dipengaruhi oleh harga produk, informasi harga produk disimpan di tabel yang berbeda dan dihubungkan melalui ID produk. Nah, ini sesuai dengan prinsip 3NF yang tadi saya katakan, di mana atribut non kunci hanya bergantung langsung pada kunci primernya. Dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.